Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi riset operasi 1 ya, melanjutkan materi sebelumnya masih di model transportasi ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang metode solusi yang awal bisa dilakukan, yaitu NWC, Northwest Corner, kemudian LC, least cost, dan FAM ya, Vogel Approximation Method. Nah, selanjutnya ketika langkah tersebut sudah dilewati, sudah didapatkan hasilnya, kita dapat langsung menggunakan metode selanjutnya, yaitu stepping stone ya. Untuk metode stepping stone ini ada langkah-langkah yang bisa diikuti ya. Yang pertama, menentukan lintasan stepping stone dan perubahan biaya untuk setiap sel yang kosong dalam tabel ya. Jadi kita membuat lintasan ya, intinya, kemudian mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Ya, jadi kita mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong ya, yang nantinya menimbulkan biayanya itu turunnya paling besar gitu ya. Kemudian yang ketiga, ulangi langkah 1 dan kedua ini sampai sel kosong memiliki biaya penurunan yang perubahannya itu positif ya, yang mengindikasikan tercapainya solusi yang optimal. Jadi di sini intinya hanya mengulang-ulang langkah 1 dan 2 sampai nanti perubahan ongkos yang terjadi itu sudah positif ya, artinya tidak ada penurunan biaya ketika kita melakukan langkah selanjutnya. Nah, yang pertama perlu dilakukan di sini adalah menentukan terlebih dahulu variabel basis dan non basis dari tabel solusi awal yang diperoleh dari langkah awal. Langkah awal kan kalian bisa pakai 3 metode ya, NWC, least cost, dan FAM. Nah, di sini misalkan saya pakai hasil dari yang NWC ya, dari contoh yang sebelumnya sudah kita kerjakan bersama ya. Nah, ini misalkan solusinya seperti ini ya, hasilnya pakai NWC. Nah, langkah pertama kita menentukan variabel basis dan non basisnya terlebih dahulu. Ya, jadi variabel basisnya itu maksudnya yang terisi ya. Yang terisi alokasi ini barangnya ya. Ini ya. Berarti ini maksudnya ini ya. X11 yang ini, kemudian ini X12 ya, jadi baris pertama kolom kedua, kemudian kalau yang ini X22, ini X23, X24, X34, baris ketiga kolom keempat ya. Jadi ini merupakan variabel basis ya. Untuk variabel non basis berarti sisanya yang kosong-kosong. Di sini ya, di sini. Ini X berapa nih ya? Ini berarti ini ya, ada 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 variabel non basis ya, ada X13, 14, 21, 31, 32, 33 ya. Variabel non basis itu sisanya. Ya, yang kosong berarti. Ya, jadi setelah kita menentukan variabel basis dan non basis, kita bisa mulai ke step yang pertama ini. Ya, menentukan lintasan stepping stone. Ya. Nah, kita mulai di iterasi pertama di sini ya. Yang di atas ini tabel yang NWC tadi, ya, hasil NWC tadi. Nah, ini perubahan ongkosnya ya. Jadi yang kita masukkan ke dalam tabel ini variabel non basis ya, variabel non basisnya. Nah, contohnya di sini ya. Kita mau menghitung yang X13. X13 di mana? Di sini X13. Jadi kita membuat lintasan ya. Lintasan yang melewati X13 dan variabel basis lainnya ya. Jadi nah, lintasannya saya buat seperti ini ya. Jadi lintasannya seperti ya, ini X13 ke bawah, di sini. Nah, untuk tandanya ya, di sini yang asalnya itu dia dimulai dari positif, kemudian selang-seling ya. Di sini positif ya, negatif, positif, negatif. Maksudnya apa?
Jadi bertambah 20 ya, berkurang 9, bertambah 7, dikurangi 0. Ini maksudnya perubahan ongkos yang terjadi. Nah, nanti di sini nih ya. 0 ya. Ini kan harusnya min 0 ya. Ini min 0 harusnya. Ya. Min 0 ya, dari sini menuju ke sana. Ya. Sini, sini, sini. Ya, jadi kurang 0 tambah 20 min 9 ditambah 7. Ini maksudnya perubahan ongkos yang terjadi ketika X13-nya itu jadi variabel basis masuk. Ya. Kalau yang X13-nya berubah jadi variabel basis, maksudnya ada isinya di sini, dia nanti terjadi perubahan ongkosnya itu 18 ya. Jadi ini tidak berkurang, malah jadi bertambah ya. Tuh, kemudian dengan cara yang sama di X14 berarti di sini ya. Terus kalian bikin lintasan deh ya. Lintasannya kalau ini berarti 11 ke sini ya. Ke sini. Kemudian ke 20 ke 7, langsung ke sini ya. Ke sini dan ke sana. Ya. Jadi ini langsung pojok sama pojok ya, walaupun ini melewati 15 yang ada di sini 9 ya, dia tidak masuk di sini ya. Jadi hanya 11 min 20 plus 7 min 0 ya. Jadi di sini hanya pojok-pojoknya aja ya. Jadi lagi-lagi yang X14 tadi positif ya, dari variabel non basisnya positif, plus min gitu, muter di lintasannya, nanti dihitung perubahan ongkosnya. Begitu juga dengan X21, X31 dan seterusnya ya. Ini kalau saya gambarkan agak banyak ya di slide ya, tapi nanti kalau kalian menghitung manual, gambar lagi lintasannya agar lebih jelas gitu ya, atau nggak pakai pensil ya. Jadi ketika menghitung perubahan ongkos di variabel non basis X13, kalau udah dihapus, nanti bikin lagi untuk yang X14, kemudian dihapus lagi untuk X21 gitu ya. Nah, ini ada perubahan ongkosnya dihitung ketika si variabel non basis ini berubah jadi variabel basis ya. Kalau min artinya dia terjadi penurunan ongkos, tapi kalau dia plus dia penambahan ongkos. Nah, kita kan pengen ongkosnya itu yang minimum, sehingga di sini kita pilih untuk penurunan ongkos yang paling banyak ya. Di mana? Di sini ya. Ada di X31 ya. Perubahan ongkosnya di X31 ini ya. Penurunan ongkosnya paling tinggi, yaitu sebesar 15 min 15 ya. Nah, kemudian setelah kita tahu yang menimbulkan perubahan ongkos paling banyak itu penurunannya di X31, kita menentukan living variabelnya ya. Maksudnya living variable itu mana variabel yang keluar, mana variabel yang masuk gitu ya. Jadi di sini melihat loop yang X31 ya. Nah, X31 kan di sini nih ya. X31 ternyata dia loopnya atau lintasannya itu seperti ini ya. Tanda plus minusnya ya. Jadi nah ini berawal dari plus min ya. Jadi lintasannya seperti ini. Ternyata dia mengakibatkan penurunan ongkos sebesar min 15 ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Artinya kita pilih sudut negatif dengan jumlah nih, pilih sudut negatif dengan jumlah paling sedikit ya. Sorry, kurang rapi ya. Nah, jadi kita pilih sudut negatif dengan jumlah barang paling sedikit. Sudut negatif itu mana? Ini jumlah barang paling sedikit siapa? Ya, kan ada 5 semuanya ya. Ini 5, tapi saya pilihnya yang ini, yang di X34 ya.
sebagai living variable, maka sel-sel yang lain pada loop akan bertambah dan berkurang sesuai tandanya. Ya, jadi di sini X34 ya. X34 itu ini. Ya, kemudian nanti si barangnya ini akan bertambah dan berkurang sesuai angka ini ya. Kalau yang plus berarti dia plus 5 ya, di sini plus 5 ya. Kalau ini min 5 jadi 0 nanti di sini. Ini plus berarti nanti jadi 15 di sini ya. Kemudian ini tetap ya, karena dia hanya dilewati saja, ini berarti nanti jadi 10 ya. Ini jadi nanti jadi 0 gitu ya. Ini otomatis juga jadi 0 gitu. Seperti itu ya. Lanjut ke iterasi. Nah, ini ya. X34 kan tadi di sini, karena dia living variable, jadi kan dia sekarang kosong. Nah, X tadi berapa? X31 dia yang tadinya non basis berubah jadi variabel basis. Nah, buktinya di sini dia ada nilainya. Dan yang lainnya juga angkanya menyesuaikan. Ya, karena apa? Lihat nih, kita cek. Ini 0, ini 5. Pasti kan di sini 5 kan sesuai. Jadi jumlahnya pasti batas-batasnya sesuai 15, 10. Ya, makanya tadi plus minusnya itu gunanya di situ untuk menyeimbangkan yang masuk dan keluar, ya. Nah, selanjutnya iterasi kedua dengan cara yang sama juga, kita hitung perubahan ongkos di setiap variabel non basis. Non basisnya kan sekarang ada ini ya, ini variabel non basisnya. Kita buat lintasan atau loop di tabel ini ya. Nah, di sini dengan cara yang sama ya, nanti perubahan ongkosnya seperti ini. Kemudian yang ya, kita contoh misalkan X21 nih. X21 lintasannya gini. X21 kan di sini ya. X21-nya di sini. Kita bikin lintasannya gini. Nah, lintasannya itu melewati variabel basis ya. Lintasannya melewati variabel basis, jangan lupa tandanya plus minusnya. Kita dimulai dari tanda plus di variabel yang X21 ini, kemudian selang-seling plus min gitu ya. Nah, kemudian ternyata dari semua variabel non basis ini perubahan ongkos yang paling besar ya, penurunan yang paling besar itu ini di min 5 ya, sehingga di sini kita pilih yang apa coba? Di bagian negatif pilih jumlah barang yang paling sedikit. Ini kan jumlah barangnya 0 ya. Yang ini 0, yang ini 0. Kita pilih salah satu ya. Kita pilih salah satu. Ya, misalkan saya pilih living variabelnya X11 yang ini, yang 0 yang ini ya. Misalkan itu yang kita ini, berarti semuanya kita tambahkan dan kurangkan dengan 0. Nah, nanti jadinya gini ya. Yang X11 kan jadi berubah jadi non basis ya. Sedangkan ini kan kosong. Kemudian X21 yang tadinya kosong jadi isi, tapi isinya 0 ya. Jadi beda. Kosong sama 0 itu beda ya. Di sini. Nah, yang lainnya kan tetap ya, karena kita bertambah atau berkurangnya 0. Yang bertambah dan berkurang itu yang ini, yang dilewati oleh lintasannya ya. Yang ini sama ini nggak akan berubah karena dia tidak dilewati oleh lintasan ya. Seperti itu ya, kita peroleh tabel baru seperti ini. Nah, kemudian iterasi selanjutnya dengan cara yang sama seperti ini juga ya, mencari perubahan ongkos, pilih yang paling negatifnya paling besar, kemudian pilih entering variabelnya, mana yang masuk, mana yang keluar ya. Yang masuk berarti yang non basis yang mengakibatkan perubahan ongkos yang paling turun ya, yang negatifnya paling besar gitu. Kemudian living variable berarti bagian negatif ya, yang dilewati oleh lintasan yang mempunyai jumlah barang yang paling sedikit. Kalau ada yang sama, pilih salah satu ya. Gitu. Kemudian langkah berikutnya menambah atau mengurangkan dengan angka yang dipilih tadi ya, jumlah barang tadi. Sehingga dapetin tabel baru. Kemudian nanti cek perubahan ongkosnya. Ya, seperti ini, dicek lagi perubahan ongkosnya. Kira-kira masih ada yang negatif nggak nih ya? Kalau sudah positif semuanya, berarti
kita tidak perlu melanjutkan iterasinya lagi, sudah cukup. Karena apa? Kalau tidak ada yang negatif, berarti tidak ada variabel non basis yang mengakibatkan perubahan atau penurunan ongkos ya, jadi percuma gitu. Jadi kita kalau ada yang masih negatif, kita masih lanjut ya. Nah, ternyata di iterasi 3 ini masih ada yang negatif nih di perubahan X14 ya. X14 tuh di mana? 14. Nah, di sini. Jadi nanti di sini ada angkanya ya. Nah, kalau ini masuk, variabel basis mana yang akan keluar? Ya, kita cek di sini. Lintasannya emang gimana sih? Nah, lintasannya kan gini. Ini tanda plus minusnya ya. Yang bagian negatif yang paling kecil yang mana? 15 sama 10, berarti 10 ya. Jadi nanti di setiap yang dilewati lintasan ini itu akan bertambah atau berkurang 10. Berarti nanti ini jadi 10, ini jadi 5, berkurang 5 ya. Ini jadi 10, yang ini jadi kosong karena dia akan menjadi leaving variable. Leaving variabelnya di 24 ya. Nah, kemudian kita peroleh tabel barunya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita di iterasi berikutnya ternyata perubahan ongkosnya sudah positif semuanya, tidak ada yang negatif ya, berarti tidak ada terjadi penurunan ongkos ya, artinya di sini sudah optimum ya. Kalau sudah optimum ya, kita diperoleh Z-nya. Z-nya berarti kita bikin ini 5 kali 0, 10 kali 11, 0 kali 12, 10 kali 7, 15 kali 9, 5 kali 0 ya. Diperoleh hasilnya Z-nya 315 ya. Jadi tadi dengan solusi awal NWC dan dilanjutkan dengan metode stepping stone, diperoleh Z yang optimal itu 315 gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa step yang tidak saya tuliskan, yaitu di perubahan ongkos ya. Soalnya kalau dituliskan di slide ini agak banyak ya, jadi nanti kalian kalau manual bikin lagi tabelnya gitu ya, atau nggak pakai pensil dihapus gitu ya. Intinya membuat lintasan tertutup yang melewati variabel basis. Seperti itu ya. Nanti coba pelan-pelan diulang-ulang lagi video ini agar lebih jelas ya. Kalau ada kebingungan silahkan tanya. Nah, ini ada latihan soal ya, silahkan dicoba. Ini sebelumnya kalian sudah saya minta kalian mencoba untuk yang metode awalnya dulu ya. Kemudian nanti kalian pilih salah satu untuk dilanjutkan dengan langkah metode stepping stone. Oke, mungkin sekian dulu untuk penjelasan saya ya di materi stepping stone ini di model transportasi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di diskusi kelas ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.